Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Di sini saya mewakili dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Dian Novitasari, lalu ada Nur Fadila Harahap, ada Aisyah Mutia, ada Nadila Nur Hasanah, Luki Nirmala, dan Eriska Dewi Sapitri. Nah, kami akan melaksanakan tugas dari Bapak Sodikin, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup, yaitu untuk membuat video pembelajaran mengenai pendidikan Islam berwawasan lingkungan. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa pada abad ke-21, lingkungan seringkali dibicarakan dan menjadi topik yang diperhatikan. Karena pada zaman ini, lingkungan tidak hanya menjadi isu lokal, tapi juga termasuk dalam perbincangan isu global. Setelah demokrasi dan HAM, adanya lingkungan memberikan pengaruh penting dalam kehidupan makhluk hidup. Nah, lingkungan sebagai bagian penting dari kehidupan manusia tentunya menjadi kesatuan yang perlu dijaga dan dilestarikan, karena kerusakan lingkungan bisa menjadikan masalah besar bagi manusia. Nah, demikian, pendidikan sangat mempengaruhi pola berpikir manusia sekaligus dapat mengubah karakter manusia melalui pembiasaan sikap peduli lingkungan. Oleh karena itu, setiap mata pelajaran harus memuat tentang pendidikan lingkungan hidup, khususnya pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk materi lebih jelasnya dan agar menambah pengetahuan kita, jangan skip video ini ya. Definisi pendidikan agama Islam. Sekilas pengertian tentang pendidikan agama Islam sebenarnya sudah dibahas pada penjelasan terlebih dahulu. Namun pada pembahasan kali ini, penulisan penerapan pengertian pendidikan agama Islam secara komplit dan komprehensif. Pada bagian ini, sebagai pemaparan pengertian pendidikan agama Islam, perlu adanya pembahasan tentang pengertian pendidikan agama Islam dahulu sebagai kolek ukur dalam mengetahui pengertian pendidikan agama Islam. Beberapa pakar pendidikan seperti John Dewey yang menyebut bahwa pendidikan agama Islam sebuah proses pembentukan jati diri manusia yang memiliki kecapai fundamental baik secara intelektual maupun emosional, yang peduli terhadap lingkungan dan manusia di sekitarnya. Kemudian Brown mengemukakan bahwa pendidikan merupakan sebuah proses pengawasan yang dilakukan secara dasar atau perubahan-perubahan yang terjadi pada tingkah laku yang dimanifestasikan ke dalam diri pribadi masing-masing maupun ke dalam suatu kelompok. Dengan demikian, pendidikan pada intinya merupakan sebuah proses bimbingan yang ditanamkan sejak manusia dilahirkan dan berlangsung secara sepanjang hayat. Dari beberapa pengertian tersebut, pendidikan disepakati sebagai proses pendidikan. Maksud dari proses pendidikan itu adalah sebuah dasar perubahan seperti didik secara fisik maupun frikis dalam penghadapan persoalan-persoalan yang akan dialami melalui pendidikan. Dihadapkan manusia memiliki intelektual dan keterampilan. Baik, terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mutia Salisatu Zahra dengan nomor NPM 21111000153 dari jurusan PGMI kelas I semester 2. Saya anggota kelompok 1 Islam dan Lingkungan Hidup. Saya akan membawakan materi yang berjudul Lingkungan Hidup dalam Pandangan Islam. Membahas lingkungan tentu tidak akan terpisahkan dengan kehidupan, sehingga muncul istilah lingkungan hidup. Secara terpisah frase tersebut memiliki makna yang saling mendukung satu sama lain. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Oleh karena itu, hidup berarti mengalami kehidupan dalam keadaan atau dengan cara tertentu. Dari dua kata tersebut, jika digabungkan memiliki arti yang saling membutuhkan. Lingkungan hidup diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di lingkungan makhluk hidup yang dapat menyebabkan timbulnya perkembangan terhadap tingkah lakunya. Oleh karena itu, lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan segala yang ada seperti benda, daya, keadaan yang menimbulkan perilaku yang mempengaruhi keberlangsungan
kehidupan kesejahteraan makhluk hidup. Pengertian seperti ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut, membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Ayat tersebut menggambarkan bahwa langit dan bumi sebagai lingkungan yang memberikan dukungan terhadap kehidupan dan kesejahteraan dalam kehidupan dan tumbuh kembang, bukan terhadap manusia saja, akan tetapi seluruh makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan realita, manusia sudah dipastikan tidak akan bisa bertahan hidup tanpa lingkungannya. Lingkungan memberikan segala sesuatu yang manusia butuhkan, seperti air, oksigen, makanan, dan minuman. Dari penjelasan yang sudah dipaparkan, terlihat jelas bahwa lingkungan hidup adalah sumber daya yang menopang kehidupan. Jika terjadi kerusakan terhadap lingkungan hidup, maka kehidupan ikut terganggu. Seperti beberapa kasus di negeri ini, banyak masyarakat yang terganggu akibat tercemarnya air dan udara yang disebabkan oleh limbah pabrik dan kendaraan bermotor. Wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadila Nurasana, NPM 21111000262. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu lingkungan hidup berdasarkan pendekatan Maqasid Al-Syariah. Pengertian Maqasid Al-Syariah. Apa sih Maqasid Al-Syariah? Jadi, secara bahasa, maqasid terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Maqasid berasal dari bahasa Arab, yang berarti jamak dari kata maskud, dan syariah yang berarti jalan menuju sumber mata air, dan jalan yang harus diikuti bagi setiap muslim. Jadi, kesimpulannya adalah maqasid al-syariah merupakan suatu konsep untuk mengetahui nilai-nilai dan sasaran yang mengandung syariah yang tersurat dan tersirap dalam Al-Quran dan hadis. Kita akan membahas unsur-unsur yang ada di dalam maqasid al-syariah. Kita bahas satu-satu ya. Jadi, ada 5 unsur-unsur yang ada di dalam maqasid al-syariah. Yang pertama, perlindungan terhadap agama atau hifz al-din. Agama Islam merupakan agama yang menjaga hak dan kebebasannya dalam berkeyakinan serta bertoleransi dengan agama-agama lain, yaitu kebebasan dalam berkeyakinan dan beribadah. Islam mengajarkan kita untuk tidak memaksa seseorang untuk masuk ke dalam ajaran Islam, karena setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk menentukan keyakinannya masing-masing. Yang kedua, ada perlindungan terhadap nyawa atau hifz al-nafs. Jadi, di dalam ajaran Islam, hak yang paling utama dan paling begitu penting ialah hak untuk hidup, karena seseorang berhak untuk hidup dan mendapatkan perlakuan yang baik. Yang ketiga, perlindungan terhadap akal atau hifz al-akal. Apa sih akal? Jadi akal itu merupakan suatu hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang, kepada umatnya, untuk dipergunakan sesuai dengan hakikatnya. Yang keempat, ada perlindungan terhadap keturunan atau hifz al-nadl. Jadi di sini Islam memberikan perhatian yang lebih terhadap aturan-aturannya, membersihkan keturunan, dan memberikan ketenangan hidup bagi umat-umatnya. Dan yang terakhir, ada perlindungan terhadap harta atau hifz al-mal. Jadi harta itu merupakan suatu kebutuhan inti di dalam kehidupan setiap orang, di mana manusia hampir tidak akan pernah bisa hidup tanpa harta, tanpa uang. Jadi kita sebagai manusia, kita harus memanfaatkan harta yang kita punya, yaitu dengan cara berdonasi, berbagi kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Oke,
Segitu saja pemaparan materi dari saya. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurfadilah Harahap, NPM 211100087 dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang perilaku pemeliharaan lingkungan dalam Islam, yang merupakan suatu pandangan dalam melaksanakan kehidupan way of life. Islam lebih membuat aturan sebagai pedoman hidup manusia dalam persoalan pemeliharaan lingkungan. Lingkungan yang harus kita perhatikan menjaga kebersihan rumah, sekolah, dan kebersihan dalam masyarakat. Hadis riwayat Muslim, Duhuru syadrul iman, yang artinya adalah kesucian itu adalah setengah dari iman. Sebagai contohnya, membuang sampah pada tempatnya dan juga membersihkan lingkungan dalam masyarakat, sekolah, ataupun di rumah. Yang kedua, memanfaatkan tanah tandus adalah bentuk kesadaran terhadap lingkungan. Manusia senantiasa menjaga dan merawat lahan yang terlantar agar dapat tercipta penghijauan, pemanfaatan pemeliharaan, dan juga penjagaan terhadap lingkungan sekitar. Contohnya, yaitu memanfaatkan tanah di belakang rumah yang kosong dan dimanfaatkan untuk menanam tumbuh-tumbuhan. Penetapan daerah konservasi, misalnya sebagai media pencegahan kehilangan spesies, contohnya seperti adanya hutan di tengah Kota Kebun Raya Bogor, yaitu untuk melestarikan dan menjaga satwa yang tergolong spesies langka dan lingkungan dari berbagai macam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan gejala nilai ekonomis. Selanjutnya, penanaman pohon dan penghijauan reboisasi untuk melindungi tanah dan mencegah erosi dari lingkungan yang mengalami kerusakan. Dalam pandangan Islam, reboisasi adalah bentuk amal soleh yang tidak terputus pahalanya dan termasuk sodakoh, karena dengan melakukan reboisasi bisa menjaga kestabilan alam yang dapat diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Luki Nirmala, NPM 21111002444 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan pendidikan Islam dan lingkungan hidup. Dalam realitas sosial, menunjukkan pendidikan memiliki hubungan erat dengan lingkungan. Mengingat manusia tidak bisa terpisahkan dengan lingkungannya, oleh karena itu, pendidikan dan lingkungan saling berhubungan erat karena keduanya membantu manusia dalam menjalankan tugasnya. Ada 3 hubungan dimensi dalam hal ini, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, dan ekologis. Tuhan adalah pencipta alam semesta dan yang berhak memiliki alam semesta ini. Ia Maharaja yang memiliki kemutlakan dalam penciptaan dan penghancuran alam, serta wajib disembah oleh kita. Sedangkan kemanusiaan dan ekologis adalah subsistem dari suprasistem ciptaan Tuhan. Dari setiap hubungan tersebut, mari kita uraikan ketiga dimensi sebagai berikut. Yang pertama, hablum minallah. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah sebagai hamba dan wakil atau khalifah di bumi. Sebagai hamba, manusia diharuskan tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya seluruh jiwa dan aktivitas manusia harus sesuai dengan izin dan aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hablum minannas. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah makhluk zoopolitikon. Maksudnya, manusia merupakan makhluk yang ingin hidup berkelompok dengan sesamanya, atau dengan kata lain, makhluk yang senang bermasyarakat. Karena dengan sifat senang hidup berkelompok, maka manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, yaitu hablum min al-alam. Hubungan manusia dengan alam bagaikan hubungan ikan dengan air. Artinya air memberikan ikan kehidupan, begitupun juga dengan alam yang memberikan kehidupan bagi manusia. Meskipun sama-sama berada dalam struktur garis horizontal dengan hubungan manusia dengan manusia, namun yang dimaksudkan dengan hubungan manusia dengan alam adalah hubungan ekologis sebagai upaya manusia untuk hidup berdampingan dengan alam secara serasi dan harmonis. Nah teman-teman, perlu diketahui bahwa dari hasil video pembelajaran yang tadi dibahas oleh kelompok 1, dapat kita simpulkan bahwa
Pentingnya peran pendidikan agama Islam dalam upaya mengatur dan memelihara keseimbangan lingkungan hidup. Nah, disadari atau tidak, kita telah merasakan dampak dari permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh keserakahan manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di bumi ini, sehingga dari situ dapat menyebabkan berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Padahal secara fitrahnya manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, tugasnya hanya sebagai pemelihara keseimbangan lingkungan ini. Nah, dengan demikian, melalui penanaman pendidikan agama Islam berwawasan lingkungan, diharapkan agar dapat melatih pribadi manusia menjadi hamba Allah yang benar-benar menjadi khalifah fil ardi. Nah, teman-teman, itu tadi video pembelajaran dari kelompok 1 mengenai pendidikan Islam berwawasan lingkungan. Semoga itu tadi dapat menambah wawasan kita dan semoga ilmu yang kita dapat itu bermanfaat. Jangan lupa di like. Terima kasih, saya akhiri. Wassalam.